Shalom, perkenalkan, nama saya Gita Rimayati Situmorang, NIM 19010424 dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, Grup A. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Ibu Grace Sihombing Kom. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen. Apa itu sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen adalah suatu perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Dalam suatu organisasi terdapat data dan informasi. Apa itu data dan informasi? Data adalah merujuk pada fakta-fakta baik berupa angka-angka, teks, dokumen, gambar, bagan, atau suara yang mewakili deskripsi verbal atau kode-kode tertentu semacamnya. Makna dari sistem. Makna dari suatu prosedur sendiri yaitu urutan yang tepat dari tahapan-tahapan dan instruksi yang menerangkan apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan bagaimana mengerjakannya. Di dalam sistem terdapat dua unsur, yaitu pertama unsur terbuka yang diliputi dalam masuk, proses, keluar. Masuk adalah suatu kita menghirup oksigen dalam diri kita, dan proses adalah karbon yang memproses dalam paru-paru kita. Itu yang dikatakan dengan proses. Sedangkan keluaran adalah kita mengeluarkan karbon dioksida, seperti kita mengeluarkan sesuatu dalam dan mengeluarkan suatu hirupan yang berbau. Sedangkan unsur sistem terbuka terdapat adalah pengendalian. Pengendalian adalah seperti menjaga kesehatan kita dari suatu penyakit yang kita hadapi sekarang. Sedangkan sama dengan yang tadi, pengendalian, masuk, proses, dan keluar. Kita juga dapat mengetahui tentang elemen sistem yang berbasis komputer yang digunakan adalah seperti perangkat lunak, perangkat keras, manusia, sistem berbasis data, dokumentasi, prosedur. Pengolahan siklus pengolahan data. Pertama, kita harus mengetahui tentang data dan informasi. Data adalah suatu sumber informasi. Agar menjadi informasi yang berguna, data yang perlu diolah melalui siklusnya, yaitu pertama, data atau input, lalu diolah atau model-model, lalu diinformasikan. Begitu juga dengan kualitas informasi, yaitu kualitas informasi terbagi tiga, yaitu akurat. Bagaimana itu akurat? Akurat itu adalah terpercaya. Sedangkan yang kedua adalah tepat waktu. Tepat waktu adalah seperti kita membuat janji kepada seseorang dan kita menepatinya dengan tepat waktu. Begitulah tepat waktu. Sedangkan relevan adalah informasi yang dapat bermanfaat yang kita ketahui dari suatu organisasi yang kita ikuti dalam organisasi. Dan nilai sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, dukungan operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Nah, sekarang kita memenuhi sistem informasi. Sistem informasi dapat diketahui dalam penyediaan komunikasi dalam organisasi antar organisasi yang murah, akurat, dan cepat, dan penyimpanan informasi dalam jumlah yang sangat besar dalam ruang yang kecil tetapi tidak mudah diakses. Sistem informasi juga memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan murah. Sistem informasi juga menikmati efektivitas dan efisiensi orang-orang yang bekerja dalam kelompok pada suatu atau beberapa lokasi. Dan sistem informasi juga menyajikan informasi dengan jelas yang menggugah pikiran manusia.
Sistem informasi juga mengotomatiskan proses-proses bisnis yang semi otomatis dan tugas-tugas yang dikerjakan secara manual. Mempercepat pengetikan dan penyuntingan adalah sistem informasi, dan pembiayaan yang lebih murah daripada mengerjakan secara manual. Dapat kita ketahui tentang dalam suatu organisasi atau dalam suatu manajemen adalah sistem informasi adalah kumpulan dari interaksi sistem informasi yang menyediakan informasi baik untuk kebutuhan manajerial maupun kebutuhan operasi. Prinsip pengembangan sistem. Sistem yang dikembangkan adalah manajemen. Yang kedua adalah sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Semua alternatif yang ada harus diinvestigasi, dan investasi yang terbaik harus bernilai. Yang ketiga adalah sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Tahapan kerja dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam proses pengembangan sistem itu adalah keempat. Yang kelima adalah proses pengembangan sistem tidak harus urut. Dan yang keenam, jangan takut membatalkan proyek. Yang ketujuh adalah mendokumentasikan harus ada untuk pedomanan pengembangannya. Dalam suatu sistem informasi manajemen adalah terdapat siklus hidup pengembangan sistem. Menurut Dollhouse SARS 1985 dalam buku Computer Today mendefinisikan tahapan siklus hidup sebagai berikut. Yang pertama adalah definisi masalah, analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Terima kasih.